ada operasi senyap gagalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan hal ini ada upaya sistematik ya yang terus dilakukan agar Anies Baswedan gagal nyakup di situ. Salah satunya adalah bagaimana pernyataan dari Golkar yang kemudian mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan itu didorong. Lantas bagaimana dengan Yusuf Hamka atau Abah Alun di situ? Apakah di PHP? Padahal surat rekomendasinya kan sudah keluar di situ begitu. Dan bahkan kabarnya ya makanya apakah PKS, apakah Nasdem, apakah PKB yang akan ya mendukung Kim ini atau mendukung Ridwan Kamil. Rasa-rasanya lihat saja sejarahnya. Yang jelas Partai Nasdem kalau mengusung Ridwan Kamil begitu kan, saya kira tidak mungkin. Karena ada beberapa sejarah bagaimana Partai Nasdem yang kemudian mendukung Ridwan Kamil di Jabar, tahu-tahunya menjadi kader ya Golkar yang jelas-jelas tidak mendukung dia begitu kan. Pada waktu itu begitu. Apakah menurut Anda ini masih bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi? Jadi Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi adalah duri dalam daging atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Jadi dari awal dalilnya adalah tidak boleh ada Anies di dalam semua kompetisi politik. Kan itu yang dulu kita udah terangkan habis-habisan kan, mulai dari soal pencalonan capres. Sekarang pencalonan Anies di DKI juga bukan segala cenderung dibatalkan, pasti habis itu. Tetapi dari awal kita udah bisa duga bahwa Anies pasti akan dibatalkan, dan pembatalan itu juga menunjukkan konsistensi dari pikiran Pak Jokowi bahwa sebagai penantang Anies mesti disingkirkan at all cost. Jadi itu dasar pertimbangan kenapa kita mesti pantau DKI ini sebagai pusat kemaksiatan politik baru. Ini semua ini kan ada ulah oligarki yang ketakutan kalau Anies dicalonkan oleh partai. Ini baru dicalonkan saja sudah takut, apalagi jadi presiden. Karena Anies ini tidak ada kompromi, bukan pemimpin yang boneka yang mudah ditusuk-tusuk, sebagaimana partai-partai besar yang sudah kena Sandra ya. Golkar ya sebut aja ya, ada P3, ada PAN itu. Pimpinan-pimpinannya itu sudah terjebak semua. Ini sudah jadi rahasia umum ya. Jadi pemimpin PAN itu jadi menteri bukan prestasi, karena memang tersandera. Jadi nanti lihat dia bangga dengan partai besar ya, yang dia sandang. Padahal di grassroots bawah itu sudah tidak ada. Tidak terlalu resah ya. Parpol itu kalau mau hebat, dia tahu mana yang didukung rakyat, ya kan? Jadi walaupun sekarang dicurangi, parpol tidak mau mengusung Anies misalnya gitu, itu parpol bodoh gitu loh. Pertanyaannya adalah dari publik, apakah ketua umum ini tidak berani ya? Tidak seberani PDIP, tidak seberani Ibu Megawati yang jelas-jelas Ibu Megawati mengatakan jangan lalu kemudian ya ingin menangkap saya di sekeliling-keliling mereka jadi korban. Jadi ini saya bagus begitu kan, bagus melihat dari ketegasan dari Ibu Megawati. Tapi melihat ketegasan dari PKB, dari Nasdem yang kemudian masih takut dan tersandra terkait dengan kasus-kasus lama, sehingga isu-isu korupsi ini dimainkan peran mereka untuk menyandra ya beberapa partai misalnya atau kader-kader partai misalnya, sehingga mereka takut. Apakah seperti itu? Jelas ada nuansa-nuansa kepentingan di dalam ini kalau toh pada akhirnya mereka masih takut. Maka kalau Anies Baswedan ini dapat tiket ya, lalu kemudian mereka lolos ya, kemudian dia lolos atau menang, maka Anies Baswedan harus dicegat dan harus digagalkan. Karena ini pertarungan di tahun 2029. Bagaimana Gibran bisa berkiprah, lalu kemudian bagaimana Prabowo bisa lagi begitu kan? Kalau Anies Baswedan lolos, maka jalan satu-satunya adalah ini tidak bisa dihentikan lagi.